Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Selamat sore. Hehe. Kembali bersama saya Bacita Kambing Official. Sing wis ngarit, selamat beristirahat bro. Sing urung ngarit yo dirampung nih dhisik ngarite. Selamat menikmati mencari rumput yang lumayan sulit di musim kemarau ini. Oke bro, menu sore hari ini yaitu rumput segar yang kita chopper, kita berikan langsung seperti ini bro. Makannya sewenang wel ya. Oke, materi hari ini apa ya, bang pakan bro. Lagi-lagi kita terus menginformasikan tentang bang pakan. Bang pakan itu menurut saya sebagai peternak, terutama ternak ruminansia, sangatlah penting bro, terutama bagi pemula. Lagi-lagi pemula ya penggah kena lah yo piye, namanya pemula itu harus banyak gemblengan. banyak masukan ya, ilmu, informasi, pengalaman, terus ujian is pasti. Kenapa toh? Untuk pemula itu bang pakan tuh sangat penting, karena berhasil atau enggaknya ternak kita bagi pemula ya, itu adalah di bang pakannya. Kenapa toh bang pakan itu penting? Gini bro, mayoritas kita sebagai pemula yang belum memahami tentang manajemen perbisnisan, ya toh, itu rata-rata di saat kita beternak domba, kalau untuk mengeluarkan uang buat beli pakan itu rata-rata berat sekali. Karena ya itu tadi, kita belum matang tentang perhitungan bisnisnya, belum matang. Makanya untuk beli pakan seperti konsentrat itu kita eman itu loh. Gambaran kita tuh beternak tuh gratis makan rumput gitu kan ya. Maka dari itu, kalau kita berpikirnya masih seperti itu ya, alhasil peternakan kita pasti akan mengalami trouble. Otomatis perjalanannya tidak bisa mulus seperti yang kita bayangkan. Yo mau mulus bagaimana loh, wong nutrisinya aja, gizinya domba tidak bisa tercukupi, dan dombanya nggak malah gemuk tapi malah kurus, biasanya seperti itu. Lebih-lebih kalau cari rumput susah gitu, wes dombane dikasih makan sambil berpuasa, yang biasanya satu porsi itu buat satu hari, satu porsi buat 2 hari 3 hari ya loh. Nah disitulah bro kendala-kendala yang sering terjadi itu. Beda lagi kalau kita punya bang pakan. Nah, kalau kita sudah punya bang pakan, di saat kita masih mempelajari tentang manajemen bisnis, sembari kita belajar, domba kita akan aman loh bro. Domba kita tetap makan, tetap kenyang gitu loh, tidak kekurangan makanannya. Meskipun ya minimal nggak sampai kurus gitu loh, minimal hanya bertahan di ukuran sebelumnya. Sambil mempelajari manajemen peternakan, pelan-pelan sambil kita kenal tentang nutrisi, tentang gizi-gizi hewan seperti apa. Di situ sembari belajar pelan-pelan, nanti kalau sudah mulai paham, kita terapkan sedikit demi sedikit. Nah, otomatis peternakan kita akan tumbuh berkembang, bukan malah kempes surut ke belakang gitu lah. Sudahlah, apapun alasannya, menurut saya kalau pemula itu wes bang pakan bro, bang pakan. Lagi-lagi kita itu masih oke lah, misalkan kita sudah paham tentang manajemen ya, manajemen perbisnisan. Tapi kan ya namanya pemula, kita tuh masih sangat butuh tentang modal. Dan otomatis jika kita punya bang pakan sendiri, nah, modal itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, seefisien mungkin, sepresisi mungkin gitu loh bro.
Lalu menurut saya persiapan bang pakan itu kalau bisa ya lebih baik berlebih daripada kurang. Misalkan gini lah bro, kita belum begitu tahu tentang manajemen bisnisnya domba ya. Oke, kita punya uang misalkan, terus pengen langsung berangkat dengan pakan jadi semua, pakan yang beli semua, pakan yang bagus, terus dombanya juga yang bagus sekalian misalkan. Itu di tengah jalan pasti juga ada trouble bro. Ya namanya, ya kita kan belum tahu manajemen beternak itu seperti apa, perjalanannya kemana, arahnya kemana, terus kita konsepnya seperti apa. Lagi-lagi namanya pemula tuh masih meraba-raba di tengah jalan tuh pasti ada. Makanya ya kalau saran saya ya, menurut saya tuh ya seperti ini. Namanya pemula ya wis diniati, niat kita adalah belajar. Kalau sudah mulai paham bisa lah, baru disitulah kalau bro punya peluru, nah, kalau punya amunisi senjata, wis gampangane modal yang kalian simpan, nah, saatnya tembakan gitu loh bro. Karena ini pengalaman seperti saya sendiri yo, sebelum kita terjun ke ternak domba itu kita belajar teori, wah domba itu sangat ringan ya, simple gini ya. Begitu kita masuk ke lapangan kan ternyata ternyata lupa sekali bro. Mulai jenisnya, macamnya, terus konsep pakannya, manajemennya, kandangnya dan lain sebagainya lah. Disitulah maksudnya itu. Dan yang saya terapkan ya ini, saya berangkat memang dari domba-domba yang harga ekonomis seperti ini. Nah, bukan berarti di saat kita beternak harga ekonomis nggak punya selera domba yang bagus. Ya enggak lah bro. Namanya domba bagus itu tetap menjadi incaran ke depan bro. Makanya kenapa toh lebih menggunakan domba ekonomis? Memang konsep kita adalah mempelajari bro, mempelajari tentang dunia perdombaan, peternakan ruminansia itu seperti apa gitu loh. Pelan. Nah, kalau kita sudah merasa mampu dengan kemampuan kita sendiri, ya di situ baru amunisinya kita mainkan nanti. Ya, ngono loh bro. Itu kalau saya. Ya seringkali kita tuh terjebak oleh pikiran-pikiran indah kita sendiri. Wah aku soal beternak domba ginilah. Ya kan, belum berangkat sudah mengandai-andainya luar biasa. No problem bro, kayak seperti itu nggak masalah. Yang penting di saat praktek di lapangan kita harus betul-betul belajar. Wes toh, jika terjadi problem atau permasalahan tuh wes, kalau kita punya niat belajar sungguh-sungguh ya wes terjang. Terus rasa nanggung bro. Seperti saya tuh banyak keluh kesahnya. Padahal posisi saya masih seperti ini loh ya, belum bisa dianggap beternaknya jalan ya belum bro, dan masih belajar sampai detik ini pun sudah melewati terjalan yang lumayan gitu lah. Bahkan mulai dari bang pakan pun saya terus mengacak sesuai selera saya sendiri. Nah, nanti ketemunya apa gitu. Mulai pacong oke, terus ini program yang saya sudah jalankan ini yaitu jagung dengan tanam kedelai oke. Nanti hasilnya seperti apa ke depannya lah. Terus ke depan juga tanam singkong juga insya Allah oke lah. Demi persiapan bang pakan bro. Bukan berarti untuk yang senior tuh tidak memikirkan bang pakan ya enggak. Kalau menurut saya bro,
Karena bahan pakan tuh sangatlah menjadi sebuah kesempatan ya untuk beternak hewan ruminansia. Karena kelebihan dari beternak hewan ruminansia, kita mampu menyediakan pakan sendiri. Kita bisa full mandiri kalau kita mau. Beda dengan unggas. Nah, unggas dan sejenisnya itu agak terbatas, bro. Untuk potensi kita menyediakan pakan sendiri itu sangat tipis. Karena bahan-bahan pokoknya itu kan hampir mayoritas beli. Nah, terus harganya kan lumayan bagus-bagus kalau hewan-hewan ternak unggas itu seperti itu. Ternak unggas itu ibarat bahan pakan itu bahan yang premium, karena nggak bisa kalau unggas tuh kita model seperti domba hewan ruminansia nggak bisa, bro. Kalau di ruminansia itu kan kita sangat banyak kesempatan untuk memanfaatkan limbah-limbah, misalkan limbah-limbah pakan, limbah-limbah pabrik dan sebagainya, itu sangat menjadi peluang untuk beternak di ruminansia ini. Tapi kalau unggas tidak bisa buat main-main seperti itu, harus yang premium. Makanya kita beternak domba justru menjadi sebuah kesempatan kalau kita bisa menyediakan lahan bahan pakan sendiri. Pokoknya banyak lah, bro, nanti kelebihan dan manfaatnya kalau kita punya bahan pakan tuh ke depan kita bahas lagi, bro ya. Entah itu mulai menjaga antisipasi pasar. Nah, ini nanti jauh lagi, bro, kalau kita bahas ke pasar, karena nggak selamanya pasar peternakan tuh indah-indah terus, nggak mungkin, bro. Pasti ada ibarat HP itu pasti ada riset-risetnya, riset ulang tuh pasti ada. Nah, di saat posisi riset ulang itu terjadi, kalau kita punya bahan pakan sendiri, ya wis beruntunglah wahai peternak sing mempersiapkan bahan pakan sendiri, peternak sing mandiri, yaitu beruntung. Pelan-pelan, bro, kita nanti membahas ke situ-situ, bro, membahas konspirasi. Oke, sementara kita aja dulu, bro. Seperti biasa, semoga tetap ternak lancar, semangat ya, sukses bareng, maju bareng. Semangat, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.